Fashion kualitas ekspor dengan harga terjangkau ada di warnamu.com. Kamu bisa dapatkan pakaian factory outlet dengan brand terkenal. Tersedia fashion untuk newborn, anak-anak, hingga dewasa, untuk event formal atau santai buat cewek dan cowok dengan beragam ukuran termasuk plus size. Tidak ketinggalan, kamu juga bisa mendapatkan branded underwear, shapewear, dan legging yang nyaman dan lembut. Harga semua produk terjangkau mulai dari Rp5.000, lebih murah 95% dari harga normal. Yang lebih asyik lagi, setiap hari ada promo menarik. Kunjungi link warnamu.com di deskripsi. Follow Instagramnya supaya kamu tidak ketinggalan promo terbaik. Segera browsing all shop warnamu.com. Pilihannya banyak banget. Kamu bakalan betah shopping di warnamu.com. Klinik Chiropractic Family Care yang berlokasi di Utica, New York ini adalah milik pasangan Mary dan William atau Bill Yoder. Klinik ini khusus untuk terapi tulang belakang yang sudah dijalankan pasangan chiropractor Yoder selama 28 tahun. Hari itu Senin pagi 20 Juli 2015. Di rumahnya, Mary Yoder sudah bersiap berangkat ke klinik. Bill tidak masuk kerja di klinik hari itu karena sedang mengerjakan naskah bukunya. Bill yang hampir berusia 70 tahun sebenarnya sudah ingin pensiun sebagai chiropractor dan fokus pada hobinya menulis buku. Bill ingin Mary saja yang praktek di klinik. Cuma saat ini keuangan mereka belum memungkinkan Bill untuk sepenuhnya pensiun karena tabungan mereka belum cukup. Sebagai istri, Mary sebenarnya cukup cekatan mencari uang. Selain praktek sebagai chiropractor di klinik, Mary juga rajin menanam beragam tanaman yang bermanfaat untuk kesehatan di kebun belakang rumah. Dia mengolah tanaman-tanaman obat itu menjadi suplemen alami untuk kesehatan dan menjualnya kepada orang-orang. Mary memang sangat memperhatikan kesehatan dan lebih memilih mengkonsumsi sayur dan buah segar. Sekitar pukul 7.45 pagi, Mary pamit pada suaminya Bill. Ini merupakan rutinitas biasa bagi pasangan yang menikah sudah 38 tahun dan memiliki 3 anak yang sudah dewasa itu, yaitu Liana, Tamrin, dan si bungsu Adam. Hari Senin biasanya cukup sibuk. Pasien antri dari pagi sampai sore. Saat Mary tiba di klinik, sudah ada Caitlin Conley yang bekerja sebagai resepsionis di klinik sejak 2012. Dari pagi hingga siang, aktivitas berjalan normal. Lalu sekitar pukul 1.30, Mary minum protein shake seperti kebiasaannya sehari-hari untuk menambah energi. Sorenya sekitar pukul 4.30, Mary mulai merasa tidak enak. Dia mual, muntah, dan sakit perut. Sebentar-sebentar dia harus ke toilet karena diare. Mary masih berusaha menyelesaikan pekerjaannya dan akhirnya pulang ke rumah sekitar pukul 6.30 sore. Setiba di rumah, diare Mary tidak juga berhenti. Semalaman dia tidak bisa tidur. Keesokan pagi 21 Juli 2015, karena kondisinya tidak membaik juga, Mary dengan ditemani suaminya Bill berobat ke rumah sakit. Melihat kondisi Mary yang lemah dan mengkhawatirkan, dokter langsung memintanya untuk rawat inap. Mary menjalani serangkaian tes untuk memastikan penyakitnya. Malamnya, Bill kembali ke rumah untuk beristirahat. Keesokan pagi 22 Juli 2015, Bill Yoder menerima informasi kondisi istrinya memburuk dan sekarang sudah berada di ICU. Mary mengalami serangan jantung berkali-kali hingga 7 kali. Mary tidak dapat diselamatkan dan pada pukul 2.54 siang dinyatakan meninggal. Seluruh keluarga Yoder terkejut, begitupun seluruh saudara dari pihak Mary. Mary yang begitu sehat dan fit, tiba-tiba muntah-muntah, diare, terkena serangan jantung berkali-kali, hingga akhirnya meninggal. Karena Mary meninggal mendadak dengan penyebab yang tidak pasti, rumah sakit melakukan otopsi untuk menentukan penyebab kematian. Organ internal Mary ditemukan hancur. Kondisi seperti ini biasanya ditemukan pada orang yang tewas karena keracunan. Hasil komplit otopsi keluar 2 bulan kemudian, tepatnya bulan September 2015. Mary dinyatakan tewas keracunan colchicine. Colchicine berasal dari sejenis tumbuhan yang disebut autumn crocus atau krokus musim gugur. Senyawa kimia ini sangat mematikan seperti arsenik. Dalam dosis rendah, colchicine bisa dipakai mengobati penyakit asam urat. Tapi dalam dosis tinggi, colchicine akan merusak organ internal tubuh, termasuk jantung, sehingga orang yang mengkonsumsinya akan tewas setelah mengalami muntah-muntah, diare, sesak napas, diakhiri serangan jantung berkali-kali. Kematian akibat racun colchicine sangat menyakitkan.
Krokus memiliki bunga cantik berwarna ungu, berasal dari Eropa dan diperkirakan dibawa ke Amerika Serikat oleh Benjamin Franklin, salah satu pendiri dan penanda tangan Deklarasi Kemerdekaan Amerika Serikat. Benjamin Franklin membawa bunga krokus dan menanamnya di Amerika karena dia ingin mengobati asam urat yang dideritanya. Jenis krokus paling beracun adalah krokus yang berbunga di musim gugur yang disebut autumn crocus. Seluruh bagian tanaman itu beracun, namun yang paling mematikan adalah bunga dan benihnya. Krokus dipakai oleh Catherine Wilson, seorang pembunuh berantai asal Inggris, untuk membunuh korbannya pada abad ke-19. Dan di abad ke-21 di Utica, New York, Mary Yoder tewas akibat bunga krokus beracun. Kejadian ini benar-benar langka. Siapa yang berpikiran meracun orang dengan colchicine yang berasal dari bunga krokus? Sehubungan dengan kematian Mary yang tidak wajar, 3 adik kandung Mary yaitu Sally Baker, Janine King, dan Sharon Mills menghubungi kantor sheriff setempat. Mereka mengatakan kakak mereka Mary Yoder tewas karena diracun seseorang dan minta sheriff menyelidikinya. Sheriff pun memulai investigasi. Awalnya, sheriff melihat latar belakang Mary. Apakah mungkin Mary mengkonsumsi colchicine untuk mengobati penyakit asam urat? Tapi Mary tidak menderita asam urat. Ataukah mungkin Mary memakai colchicine untuk bunuh diri? Asumsi ini juga tidak berdasar karena Mary dikenal sebagai orang yang positif dan selalu bersemangat. Sheriff kemudian memfokuskan perhatian ke pihak lain. Siapa lagi kalau bukan suami Mary, yaitu Bill Yoder. Dalam setiap pembunuhan adalah wajar bagi aparat untuk memeriksa terlebih dulu orang-orang terdekat, terutama pasangan. Hal ini berdasarkan pengalaman karena dalam kasus pembunuhan, si pelaku biasanya adalah orang dekat korban. Sheriff memperoleh informasi Bill Yoder ternyata menjalin hubungan cinta dengan kakak tertua Mary yang bernama Kathleen Richmond. Kathleen seorang janda, suaminya sudah meninggal dan mewariskannya harta yang cukup banyak. Sheriff bertanya-tanya, apakah mungkin Bill yang membunuh istrinya demi memuluskan hubungan dengan Kathleen sekaligus untuk mendapatkan asuransi kematian istrinya? Bill membantah hal ini. Dia mengatakan pacaran dengan Kathleen setelah Mary meninggal. Bill menegaskan selama bersama Mary dia tidak pernah selingkuh. Sheriff memeriksa SMS antara Bill dan Kathleen dan terbukti mereka baru berhubungan setelah Mary meninggal. Sedangkan menyangkut asuransi, ternyata Mary tidak punya asuransi. Bill pun terbebas dari kecurigaan sheriff. Sementara itu, sheriff mendapat kejutan. Di bulan November 2015, sebuah surat misterius tanpa nama dan alamat pengirim tiba di markas. Isi surat tersebut mengatakan bahwa si pengirim surat mengetahui kematian Mary disebabkan keracunan colchicine. Sheriff langsung berpikir si pengirim surat pasti anggota keluarga Mary atau orang dekat, sebab yang tahu Mary tewas karena racun colchicine hanya keluarga dekat dan sheriff. Surat misterius itu menyebutkan pembunuh Mary adalah Adam Yoder, anak bungsunya. Adam membunuh ibunya karena marah sebab selama ini merasa tidak diperhatikan sang ibu. Dalam surat disebutkan Adam menyembunyikan sebotol colchicine di dalam jeep miliknya, tepatnya di bawah kursi depan penumpang. Sheriff kemudian membawa surat misterius itu ke lab untuk diperiksa apakah ada meninggalkan bukti forensik seperti sidik jari atau DNA. Selagi surat diperiksa, sheriff memanggil Adam untuk ditanyai. Jeep miliknya diperiksa. Benar saja, di dalam jeep ditemukan sebotol colchicine berupa serbuk putih dan selembar bon pembelian. Botol colchicine dan bungkusnya disita dan dikirim ke lab forensik untuk pemeriksaan. Sementara itu, sheriff memeriksa bon pembelian. Di bon tertera pembelian 1 gram colchicine dari toko Art Chemical seharga $136. Pembelian ini sebenarnya sudah lama dilakukan sekitar 6 bulan sebelum kematian Mary. Sebotol colchicine itu dikirim ke klinik chiropractor Family Care atas nama Adam Yoder. Di bon juga tertera alamat email pembeli yaitu Mr. Adam Yoder 1990@gmail.com. Sheriff menghubungi penjual yaitu toko Art Chemical dan menanyakan perihal penjualan colchicine. Si penjual mengatakan pernah 2 kali berbicara lewat telepon dengan si pembeli dan si pembeli bersuara perempuan. Wah, perempuan? Siapa pula ini, pikir sheriff. Mungkinkah dalam melakukan pembunuhan Adam dibantu seorang perempuan? Tapi siapa?
Polisi yang kini mencurigai Adam sebagai pelaku utama berusaha mencari informasi tentang Adam dari orang-orang terdekat. Salah satunya adalah Caitlin Conley, si resepsionis klinik yang adalah mantan pacar Adam. Saat ditanya sheriff, Caitlin mengaku pernah pacaran dengan Adam selama 2,5 tahun. Caitlin bahkan sudah sempat hamil di luar nikah karena hubungan ini, namun dia menggugurkan kandungannya karena Adam meninggalkannya. Menurut Caitlin, Adam punya masalah dengan orang tuanya. Dia jarang bicara dengan Bill, ayahnya. Sedangkan dengan Mary, sang ibu, hubungan Adam juga kurang baik. Kuliah Adam tidak beres, Adam suka mabuk dan banyak hutang. Pria itu sering minta uang ke ibunya, Mary. Awalnya ibunya memberikan Adam uang, tapi beberapa waktu terakhir, ibunya mulai bersikap tegas dan berhenti memberinya uang. Hal ini membuat Adam marah karena dia memiliki setumpuk hutang yang harus dilunasinya. Setiap kali punya masalah dengan ibunya, biasanya Adam selalu kembali ke pelukan mantannya, Caitlin. Caitlin bahkan pernah meminjamkan uang sebesar $20.000 kepada Adam. Tapi meski Caitlin selalu membantunya, Adam tidak pernah mau kembali lagi dengan Caitlin. Sheriff kemudian meminta sidik jari dan mengambil air liur Caitlin untuk tes DNA jika nantinya diperlukan. Sementara itu, sheriff mengecek alibi Adam. Pada saat ibunya Mary keracunan, Adam ternyata berada di luar kota selama seminggu. Jadi tidak mungkin Adam yang meracuni ibunya. Sheriff mulai ragu Adam pelaku pembunuhan Mary. Mungkin ada orang lain yang membunuh Mary dan menjebak Adam. Perkiraan sheriff terbukti benar. Pada saat yang sama, hasil pemeriksaan sudah keluar. Pertama, di surat misterius ditemukan sidik jari Caitlin Conley, si resepsionis. Kedua, pada botol colchicine dan pembungkusnya juga ditemukan DNA Caitlin. Ketiga, di komputer kantor yang biasa dipakai Caitlin terdapat ratusan kata colchicine yang tercatat di history pencarian internet. Pada saat yang sama, sheriff juga memeriksa email Mr. Adam Yoder 1990@gmail.com yang tertera di bon pembelian. Menurut pengakuan Adam, dia tidak pernah punya email itu. Nah, sekarang yang harus dilakukan sheriff adalah melacak identitas email itu. Dengan bantuan pihak Google, diperoleh data email itu dibuat bulan September 2014 dari IP address yang merujuk pada klinik Chiropractor Family Care. Email itu dipakai khusus hanya untuk membeli colchicine yang berasal dari bunga krokus. Email itu kemudian diakses beberapa kali dari IP address yang merujuk pada rumah Caitlin Conley dan ponsel miliknya. Semuanya sudah jelas, bukti mengarah kepada Caitlin Conley, si resepsionis sekaligus mantan pacar Adam. Dia adalah orang yang meracun Mary Yoder hingga tewas karena pada siang hari saat diperkirakan minuman protein shakes Mary diracun, selain pasien di klinik hanya ada Mary dan Caitlin. Tapi yang agak membingungkan, apa motif Caitlin membunuh Mary? Selama ini hubungan keduanya baik. Mary bahkan sudah menganggap Caitlin seperti saudara sendiri meskipun Caitlin sudah putus dari Adam. Saat diinterogasi polisi, Caitlin membantah keterlibatannya, namun dia mengaku dirinya lah yang mengirimkan surat misterius kepada sheriff karena dia tahu Adam membunuh ibunya dan ingin Adam ditangkap. Tapi Caitlin menegaskan dia tidak terlibat dalam pembunuhan itu. Sheriff meragukan penjelasan Caitlin sebab semua bukti mengarah padanya. Adam tidak mungkin meracun ibunya karena pada saat ibunya keracunan hingga tewas, Adam berada di luar kota. Penemuan polisi ini mengagetkan semua pihak baik keluarga Yoder maupun adik-adik Mary. Mereka tidak menyangka Caitlin bisa melakukan hal keji itu. Sepertinya perbuatan Caitlin ini tidak masuk akal. Caitlin pun resmi menjadi terdakwa dan dibawa ke pengadilan meski tanpa disertai motif yang kuat. Persidangan berjalan alot hingga 2 kali. Persidangan pertama berlangsung kurang lebih sebulan. Pembela Caitlin mengatakan Caitlin tidak bersalah karena tidak memiliki motif untuk membunuh Mary. Dalam pembelaannya, pengacara Caitlin menuding Bill Yoder, si suami, sebagai pembunuh Mary. Pada hari naas itu, Bill meracun minuman Mary saat di rumah sebelum Mary berangkat ke klinik. Itulah sebabnya hari itu Bill tidak ke klinik agar dia terbebas dari kecurigaan saat racun mulai bekerja di tubuh Mary pada sore harinya. Motif Bill agar dia bisa bersama kekasih barunya, Kathleen Richmond, dan menguasai harta keluarga.
Tapi jaksa penuntut mengatakan semua bukti mengarah ke Caitlin dan tidak terbantahkan lagi. Menurut jaksa, motif Caitlin membunuh Mary adalah balas dendam pada Adam karena memutuskan cintanya. Dengan tewasnya Mary sang ibu dan menuduh Adam sebagai pembunuhnya, Caitlin berharap Adam akan menderita di penjara. Sidang mengalami kemacetan karena para juri tidak bisa mengambil keputusan Caitlin bersalah atau tidak. Akhirnya, hakim menyatakan mistrial dan membatalkan sidang. Sidang baru harus kembali digelar. 5 bulan kemudian, sidang kedua digelar. Kali ini, Caitlin mengganti pengacaranya. Dalam persidangan, pembela Caitlin mengganti taktik, tidak lagi menuding Bill Yoder sebagai pelaku, melainkan menuduh Adam Yoder sebagai pembunuh Mary Yoder yang kemudian menjebak Caitlin yang tidak bersalah sebagai pelaku. Sedangkan jaksa penuntut tetap dengan argumen awal bahwa Caitlin lah yang bersalah sebab semua bukti mengarah padanya. Kali ini sidang berhasil. Juri sepakat menyatakan Caitlin bersalah untuk pembunuhan berencana. Wanita itu pun dijatuhi hukuman 23 tahun penjara. Saat itu usia Caitlin 24 tahun dan kemungkinan dia akan bebas saat usianya sekitar 47 tahun. Kasus ini masih menyisakan banyak pertanyaan. Jaksa penuntut mengatakan Caitlin bersalah, sedangkan pembela Caitlin mengatakan Adam yang bersalah. Lain lagi sikap adik-adik Mary. Mereka mendukung Caitlin Conley. Menurut mereka, persidangan telah menjatuhkan hukuman pada orang yang tidak bersalah. Pembunuh Mary bukan Caitlin. Caitlin telah dijebak oleh pembunuh sebenarnya yaitu Bill Yoder dan Adam Yoder. Dalam pernyataan pada publik, adik-adik Mary mengatakan merekalah yang mendorong sheriff untuk melakukan investigasi terhadap kasus kematian Mary, sedangkan keluarga Yoder, terutama Bill sebagai suami, tidak melakukan apa-apa, malah terlihat tidak peduli pada kasus tewasnya istrinya Mary Yoder. Adik-adik Mary juga mengatakan Bill punya motif kuat untuk menyingkirkan Mary sebab dia selingkuh dengan kakak tertua mereka, Kathleen Richmond. Mereka yakin perselingkuhan itu sudah terjadi jauh sebelum Mary meninggal karena seorang tetangga Kathleen melaporkan melihat Kathleen dan Bill berciuman mesra di teras rumah Kathleen jauh sebelum Mary meninggal. Selain itu, adik-adik Mary mengatakan bahwa pembelian sebotol colchicine ditandatangani oleh Bill dan Mary Yoder. Mereka tidak percaya tuduhan penyidik yang mengatakan Caitlin memalsukan tanda tangan Bill dan Mary. Di samping itu, tidak gampang membeli sebotol colchicine. Si pembeli harus menjelaskan maksud dan tujuan membeli bahan berbahaya itu, dan di formulir pembelian dituliskan bahwa pembelian colchicine dibutuhkan untuk proses pembiakan benih tanaman agar tanaman yang tumbuh adalah tanaman betina. Hal tersebut sangat spesifik dan hanya diketahui oleh Mary yang ahli bercocok tanam atau suaminya Bill yang juga punya pengalaman bercocok tanam. Sedangkan Caitlin tidak mungkin memiliki informasi itu sehingga mustahil dia membeli racun bunga krokus itu. Adik-adik Mary juga memiliki bukti bahwa Bill memiliki pengetahuan tentang colchicine karena pada awal tahun 1980-an, Bill pernah menanam tanaman yang disebutnya super marihuana dengan memakai colchicine. Menurut analisa adik-adik Mary, saat diketahui Mary tewas karena keracunan colchicine, Bill dan Adam langsung bertindak menjebak Caitlin. Hubungan Bill dan Adam sebenarnya tidak dekat, tapi adik-adik Mary mendapat informasi setelah kematian Mary, Adam dan Bill semakin sering bertemu seperti sedang menyusun sebuah rencana. Bill Yoder juga seorang yang cerdas, bertitel PhD dan sangat memahami komputer dan teknologi dibandingkan Caitlin, sehingga sangat gampang baginya untuk menjebak Caitlin. Yang juga mencurigakan menurut adik-adik Mary, kadar colchicine yang ditemukan di tubuh Mary saat meninggal lebih tinggi dibandingkan kadar yang ditemukan sebelum Mary meninggal saat dia masuk rumah sakit. Berarti selama Mary opname di rumah sakit, ada seseorang yang meracuninya lagi. Dan diketahui Bill membawakan minuman untuknya saat di rumah sakit. Sayangnya, minuman yang dibawa Bill itu tidak diperiksa oleh pihak rumah sakit apakah mengandung racun atau tidak. Jika Mary tewas, Bill yang akan sangat beruntung. Bill ingin pensiun, padahal tabungan pensiun dia dan Mary tidak banyak. Sebagian uang mereka juga sudah habis untuk biaya promosi buku Bill yang tidak laku. Tabungan yang ada tidak cukup untuk menutupi biaya hidup dua orang jika Bill dan Mary pensiun. Tapi seandainya Mary meninggal dan Bill tinggal sendiri, maka tabungan yang sekarang cukup untuk membiayai hidupnya tanpa dia harus bekerja lagi.
Adik-adik Mary juga mencurigai Adam terlibat pembunuhan ibunya karena hidupnya yang bermasalah, pemabuk dan pemakai narkoba. Sebelum kematiannya, sikap Mary pada Adam mulai berubah dan menjadi tegas, tidak lagi mau membantu keuangan anak bungsunya itu. Yang paling membingungkan adalah mengapa Bill dan Adam Yoder mendapatkan imunitas sebagai ganti memberi kesaksian memberatkan Caitlin di pengadilan. Karena keduanya mendapat imunitas, mereka tidak dapat dituntut sebagai pembunuh Mary, seolah penyidik ingin kasus ini cepat selesai dengan mendakwa Caitlin dan menjebloskannya langsung ke penjara. Adik-adik Mary sampai sekarang mendukung kampanye Free Caitlin Conley, bebaskan Caitlin Conley. Mereka percaya Bill dan Adam Yoder bersekongkol membunuh Mary dan menjebak Caitlin sebagai pembunuh. Kasus yang melibatkan racun colchicine yang berasal dari bunga krokus ini sangat rumit. Diskusi-diskusi di internet seperti di Reddit juga cukup seru membahas kasus ini. Ada yang yakin Caitlin bersalah karena semua bukti forensik merujuk pada dirinya dan tidak terbantahkan. Hanya saja Caitlin tidak punya motif kuat untuk membunuh Mary. Ada juga yang berpendapat si suami Bill Yoder dan si anak bungsu Adam punya motif kuat untuk membunuh Mary, tapi tidak ada bukti-bukti forensik yang mengarah kepada mereka. Karena kasus ini dimuat di media, bunga krokus jadi sempat diperbincangkan. Siapa sangka di balik penampilannya yang cantik dengan warna ungu menawan menyimpan racun yang sangat mematikan. Jadi menurutmu siapa sebenarnya pembunuh Mary Yoder? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa di cerita lain.